seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Hukum memiliki sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan antar individu dengan individu, individu dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum dan peradilan. Dengan landasan hukum sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan, maka diharapkan akan menciptakan ketertiban di tengah masyarakat. Tapi, yakin hukum di Indonesia sudah adil? Kakek Samirin tinggal di Sumatera Utara, divonis hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari oleh Pengadilan Simalungun pada hari Rabu 15 Januari 2020. Hal tersebut disebabkan karena kakek Samirin kedapatan mengambil sisa getah karet milik PT Brightstone senilai Rp17.000 yang digunakannya untuk membeli sebungkus rokok di Kecamatan Tepian Nauli. Akibatnya, kakek Samirin harus dijerat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Kasus lain yang sempat menarik atensi publik pada beberapa tahun silam menimpa seorang nenek berusia 70 tahun yang berasal dari Situbondo bernama Nenek Asyani. Nenek Asyani harus masuk ke dalam jeruji besi pada 15 Desember tahun 2014 silam. Nenek Asyani dinyatakan mencuri 7 batang kayu jati yang ditebang dari lahan yang diklaim sebagai milik perhutani. Sementara menurut dirinya, lahan tersebut ialah miliknya sendiri. Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh pihak Nenek Asyani dikabulkan oleh pengadilan sehingga dirinya dinyatakan bebas pada tanggal 16 Maret 2015. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kasus yang akan kita bahas berikut ini. Kasus ini nampaknya tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kasus ini menimpa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Bapak Edi Prabowo. Bapak Edi Prabowo tersandung kasus korupsi ekspor benih lobster atau biasa disebut benur yang menyebabkan dirinya harus diamankan oleh KPK seusai kembali dari kunjungan kerjanya dari negara Paman Sam, Amerika Serikat. Penangkapan yang dilakukan terjadi pada hari Rabu dini hari seusai mengadakan kunjungan dari Amerika Serikat bersama dengan pejabat lainnya yang diketahui berjumlah 17 orang. Bapak Edi ditangkap seusai tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari. Kebijakan Bapak Edi Prabowo mengenai ekspor benih lobster atau benur bermula saat beliau menerbitkan Permen KP nomor 12 tahun 2020 pada Mei 2020 lalu. Melalui permen tersebut, Edi Prabowo resmi mencabut larangan ekspor benih lobster yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Dari ke-17 orang yang turut ditangkap pada Bandara Soekarno-Hatta, terdapat 7 orang diantaranya yang ditetapkan sebagai pelaku oleh KPK. Pelaku tersebut dibagi menjadi 6 orang selaku penerima suap dan 1 orang selaku pemberi suap. Pelaku sebagai penerima kemudian didakwa melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau pasal 12 ayat 1 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sementara sebagai pelaku suap, pelaku melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Namun, dengan sederet undang-undang yang telah dilanggar, penyelidikan pun masih tetap dilanjutkan, yang artinya belum ada hukuman pasti yang dijatuhkan kepada ketujuh pelaku korupsi tersebut. Mari kita lanjutkan dengan kasus berikutnya. Tak kalah mencuri perhatian publik, kasus ini juga hangat menjadi perbincangan masyarakat. Kasus yang dimaksud ialah kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial. Kasus ini bermula saat terlaksananya pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket sembako yang dilakukan oleh Kemensos Republik Indonesia tahun 2020 dengan total nilai sekitar 5,9 triliun rupiah. Adapun kontrak dilakukan sebanyak 272 kontrak dan dilaksanakan selama 2 periode. Bapak Juliari Peter Batubara kemudian menunjuk pelaku lain berinisial MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung pada rekanan. KPK kemudian mengungkap adanya kesepakatan fee dari tiap-tiap paket dari rekanan menuju kantong Kemensos dengan besaran Rp10.000 per paket sembako dari total nilai Rp300.000 per paket. Dari tindak korupsi tersebut, jumlah rupiah yang didapat dari pelaksanaan paket bantuan sosial periode pertama pun tidak main-main, yaitu sebesar 12 miliar rupiah dengan angka 8,2 miliar rupiah mengalir ke kantong pribadi Juliari Peter Batubara. Sedangkan dari paket bantuan sosial periode kedua terkumpul fee sejumlah 8,8 miliar rupiah yang berencana digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Bapak Juliari Peter Batubara. Dalam kasus ini terdapat 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk di dalamnya Bapak Juliari Peter Batubara. Mereka dijerat dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak berhenti di situ. Kasus ini pun kemudian mendorong amarah masyarakat, sehingga banyak dari masyarakat yang kemudian menuntut hukuman mati bagi para pelaku. Hukuman mati bagi pelaku korupsi ini telah diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun sayangnya, hingga video ini dibuat, kedua kasus korupsi tersebut masih dalam tahap penyelidikan KPK, yang artinya belum ada hukuman resmi yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi. Tentu saja, kita semua berharap agar hukuman yang dijatuhkan dapat setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku. Jangan sampai stigma hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah akan semakin subur di tengah masyarakat. Berdasarkan kasus yang telah kita bahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum dapat dikatakan adil. Tidak hanya adil,
penegakan hukum di Indonesia sudah seharusnya dilakukan dengan cara yang bijaksana. Para penegak hukum seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai lain seperti nilai filosofis, nilai humanis, serta nilai religius seperti yang telah tercermin pada Pancasila. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi ketidakadilan maupun pembedaan penanganan kasus hukum antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat biasa. Jangan sampai materi hukum yang telah tersusun dengan baik menjadi cacat pelaksanaannya akibat hukum yang hanya digunakan sebagai alat kontrol sosial secara formal tanpa mempertimbangkan aspek humanisme dan keadilan seperti yang telah tercermin pada Pancasila.